Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan oh ya teman-teman, ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat sedang dilanda musibah yaitu banjir bandang dan juga tanah longsor. Mohon doanya teman-teman ya, mari kita doakan agar saudara-saudara kita, teman-teman kita di sana diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan semoga ada hal baik ya, ada kebaikan yang sudah disiapkan di depan sana nanti dari musibah yang terjadi ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, pada malam hari ini saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Waduh, ini kisah ini akan menceritakan tentang dua orang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan menyandang gelar sarjana, yang mana pada akhirnya mereka membuka warung kopi atau kedai kopi di pinggiran Pantura, jadi di pinggir laut utara nih teman-teman. Waduh, pada awal buka ini warung kopinya rame karena promosi mereka gencar ya kan, medsos dan segala macam dimainkan, rame, pakai banget yang datang, bahkan bisa sampai 2 digit keuntungan bersih per bulan. Luar biasa ya. Tapi kedepannya setelahnya tiba-tiba sepi. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi di warung kopi milik Wawan dan Aryo tersebut? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Pantura. Bro, habis lulus mau kemana? Udah ada calon tempat kerja belum? Tanya Aryo kepada Wawan yang merupakan kawan sekelasnya di kampus. Belum, mau nanya-nanya ke tempat biasa kok. Kayaknya kurang menjanjikan ya. Enakan per proyek ketimbang jadi karyawan tetap. Kerjanya cepet, duitnya lumayan, jawab Wawan. Dua sahabat itu sedang merasa gamang di waktu-waktu mendekati kelulusan. Keduanya berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dan tinggal menunggu wisuda. Tak hanya mereka, banyak juga mahasiswa lain yang kasak-kusuk menjelang disandangnya gelar. Punya tambahan status di belakang nama tak lantas membuat hidup mereka menjadi sepenuhnya mudah. Berakhirnya masa kuliah, namun belum memiliki pekerjaan, merupakan salah satu mimpi buruk. Status pengangguran baru tentu tak akan nyaman disandang, ditambah lagi jika seseorang memiliki gelar akademis di belakang namanya. Bapakku punya rumah di daerah Pantura. Daerahnya juga rame. Kamu ada modal tidak? Kalau misalkan ada, lumayan kalau kita bikin usaha, ucap Aryo yang memang merupakan anak seorang pegawai negeri dengan jabatan menengah dan beberapa rumah. Ada sih, tapi tidak banyak. Mungkin sekitar 30-an. Itu juga hasil ngirit bayaran proyek-proyek kemarin, jawab Wawan. Ya, Wawan memang termasuk orang yang pelit pada dirinya sendiri. Kemanapun ia selalu irit. Bahkan tak mau diajak sekedar nongkrong di kafe, dia akan ikut kalau diajak nongkrong di burjo atau angkringan. Aman aja itu, kita bikin warkop culture aja di area Pantura. Kan masih di area kabupaten yang anak mudanya rame. Sekalian kalau musimnya libur, bisa sekalian jadi tempat singgah orang-orang yang lagi di perjalanan. Pelan-pelan aja, alatnya ndak usah terlalu banyak, ujar Aryo meyakinkan. Dia memang sudah berencana membuat warung kopi karena area di sekitar rumahnya ramai lalu lintas dan sering dilewati anak muda hingga malam. Nanti dibikin aja dulu perhitungannya. Pasti butuh renov tempat toh. Kalau memang masuk, nanti bisa dipikirkan. Sayang uangnya bro, aku sudah ngempet-ngempet nabung ini, jawab Wawan.
Aman, nanti biar tahu hubungi bapakku dulu. Sekalian izin sama nanyain tukang biar enak hitungannya. Ujarnya yang membuat Wawan semakin terpikir soal peluang yang sedang mereka bicarakan. Beberapa hari setelahnya, iya bro, kata bapakku biar renov nggak terlalu gede. Kalau kita masing-masing ada modal 30 jutaan, kemungkinan besar bakal ada lebihannya itu. Sudah termasuk perkakas, bikin meja, beli alat makan, isi dapur sama bahan. Tapi ya gitu, kamu mau ndak mau nyari kontrakan. Soalnya rumahnya cuma satu lantai meskipun halamannya luas. Jelas Aryo setelah berkonsultasi dengan ayahnya beberapa hari setelah pembicaraan mereka. Kalau memang bisa ya oke aja bro. Aku sih aman aja. Lagi pula aku ada kendaraan juga. Kalau memang dapat kontrakannya agak jauh dari lokasi, jawab Wawan. Dua sahabat yang tinggal di satu rumah kos itu pada akhirnya mematangkan rencana sembari menunggu masa wisuda yang kurang dari sebulan. Wawan juga masih menerima proyek-proyek sebagai fotografer lepas. Sebenarnya, ia merasa sayang karena harus melepas momen wisuda karena ia termasuk salah satu wisudawan. Padahal saat seperti itu adalah momen ia bisa meraup uang sebagai fotografer di lokasi. Laut terlihat membentang dengan warna biru gelap di bagian utara. Bebatuan tersusun acak dengan ujung-ujung tajam yang bisa saja melukai kulit yang menyentuh. Aroma laut bercampur dengan amis ikan menguar di udara membuat orang yang tak terbiasa akan merasa sedikit mual. Aroma area itu terasa begitu khas ditambah dengan banyaknya kendaraan besar yang melintas. Sudah 2 hari Wawan numpang tinggal di rumah Aryo dan keluarganya sembari mencari kontrakan yang potensial dan murah. Ditambah, keduanya memang sering bolak-balik rumah Aryo yang sedang dalam proses pembongkaran di beberapa bagian untuk memperluas. Dua sahabat itu sedang berkeliling untuk melihat-lihat dan sesekali bertanya pada orang yang mereka temui barangkali ada informasi mengenai kontrakan kosong. Tak perlu satu rumah, ia hanya butuh kontrakan petak. Kalaupun tak ada kamar kos pun tak masalah, toh ia hanya menjadikan tempat itu sebagai area tidur dan istirahat. Selebihnya ia tentu akan lebih sering di warung untuk berjualan. Ponsel Aryo berdering. Pemuda yang sedang mengendarai motor metik itu langsung menepi dan berhenti. "Oke pak, pripun?" jawabnya sambil bertanya. Rupanya yang menelpon Aryo adalah ayahnya yang memberi kabar bahwa ada kontrakan petak yang sedang kosong dan cocok untuk dihuni oleh Wawan. Aryo tersenyum. Satu tugas bisa saja selesai hari ini jikalau Wawan cocok dengan kontrakan dan harganya. Keduanya langsung berangkat menuju lokasi yang ternyata hanya berjarak 2 kilometer dari lokasi calon warung kopi mereka. Keduanya tidak menyadari karena rumah kontrakan itu terletak di dalam sebuah gang. Dua pemuda itu berbelok memasuki gang yang jalanannya cukup luas dan bisa dilewati mobil. Meski salah satunya mesti berhenti dan menepi jika berpapasan dengan mobil yang lain. Area yang mereka masuki sebenarnya adalah daerah permukiman, namun di tempat itu masih ada beberapa petak tanah kosong dan lingkungannya pun tak terlalu ramai meski banyak kendaraan yang melintas. Wawan memperhatikan kiri kanan, memastikan adanya penerangan jalan. Dia harus memperhitungkan keamanan juga. Terlebih, nantinya pasti ia akan pulang malam. Area yang sepi dan gelap tentu menjadi celah kejahatan. Karena itu, ia benar-benar memperhatikan posisi lampu jalan dan seberapa jarak terdekat antara rumah penduduk dan area tanah kosong yang sepi. Lokasinya sih kayaknya oke. Semoga kontrakannya cocok, gumam dalam hati sambil mengangguk-angguk sendiri.
Keduanya berhenti di depan sebuah bangunan dengan deretan pintu berwarna hijau tua. Lapangan dengan tanah padat bercampur pasir menjadi pemandangan pertama. Keduanya melihat sekitar lalu mengambil ponsel setelah melihat tulisan di kontrakan dengan nomor telepon di bawahnya. Wawan menekan nomor dan langsung mengirimkan pesan singkat. "Maaf, saya Wawan. Apa benar ini dengan pemilik kontrakan di Gang Pedati?" Ketiknya lewat pesan singkat. Ia memang tak suka menelpon sembarangan. Karena itu, ia lebih memilih mengirim pesan singkat daripada langsung menelpon. Ia menatap layar ponselnya, membaca jawaban dari sang pemilik, dan kembali mengirimkan balasan. Ia mengutarakan niatnya dan mengabarkan bahwa sedang berada di lokasi karena ingin melihat kondisi kontrakan. "Mas Wawan," tanya seorang ibu berusia 45 tahunan dengan pakaian tertutup dan jilbab yang menutupi kepalanya. Wanita itu datang sambil membawa serenteng kunci. "Iya Bu, saya yang tadi kirim pesan," jawab Wawan. "Saya Isti, saya yang punya kontrakan. Ayo masuk, lihat-lihat dulu," jawab wanita itu sambil memperkenalkan diri dan mengajak Aryo dan Wawan memasuki kontrakan. Wawan menatap kondisi ruangan. Lantai keramik di seluruh area, dinding ruang tamu yang dilapisi keramik kecil hingga setinggi 150 cm, kamar tidur berukuran 3 kali 3 meter lengkap dengan pintu, juga dapur kecil sederhana yang lokasinya tak jauh dari kamar mandi. Aryo memandang Wawan dalam rangka menanyakan perihal cocok atau tidak, karena tidak ada jendela di area kamar tidur, hanya area dapur dan ruang tamu yang memiliki jendela karena kontrakannya berada di tengah-tengah kontrakan lain yang sudah terisi. "Gimana Mas? Cocok atau enggak?" tanya Bu Isti yang tentu harus menunjukkan keramahan agar kontrakannya mendapatkan penghuni baru. Kalau saya sih cocok Bu, tapi saya izin mungkin nanti saya bakal bawa tukang untuk perbaiki kelistrikan," jawab Wawan. "Loh, kenapa? Listriknya kurang apa gimana?" tanya Bu Isti. "Ah, enggak Bu, saya cuma mau bikin instalasi baru yang ditanam di dinding. Bahaya kalau pakai kabel terminal yang arahnya ke sana kemari, ya biar nggak berantakan aja. Terus supaya nggak ada acara ketendang. Takutnya nanti malah jadi koslet. Tapi nanti tetap diplester ulang kok Bu. Jadi sampean gak perlu khawatir dindingnya bolong ataupun rusak," jawab Wawan sambil menjelaskan dia memang orang yang cukup tertata. Bahkan kamar kosnya semasa kuliah termasuk yang paling rapi di antara kamar penghuni lain. "Walah, kalau dibaikin begitu ya monggo. Tapi nanti saya numpang lihat hasilnya yo. Siapa tahu bisa saya contek untuk di kamar yang lain," jawab Bu Isti. "Aman Bu, kalau gitu saya cocok. Berapa ini per bulannya?" ucap Aryo yang pada akhirnya baru menyadari bahwa sedari tadi mereka belum membicarakan harga. "Alah murah Mas, di sini itu harga sewa cuma 300.000, tapi minimal 6 bulan dibayar di muka," jawab Bu Isti yang membuat Wawan mendadak sumringah. Kontrakan dengan dinding beton, ada ruang tamu sederhana, kamar dengan ukuran lumayan untuk ditinggali sendiri, juga dapur kecil dan kamar mandi diberi harga sebegitu murah. Bahkan kos-kosannya di Yogyakarta tidak semurah itu. Boleh Bu, kalau gitu ini saya booking ya Bu. Nanti sampean kirimin aja nomor rekening biar nanti langsung saya transfer, jawab Wawan sambil bersalaman. "Oh iya Bu, ini kok kosong ya? Harusnya tempat murah begini ada yang isi dong," tanya Aryo. "Oh, ini baru sebulan kosong kok. Sebelumnya ada yang huni. Cuma karena harus ada kerjaan di luar kota, ya makanya sekalian pindah. Tuh, masih ada bekas ban mobilnya," jawab Bu Isti sambil menunjuk jejak ban mobil yang sudah mengeras. "Oh ya sudah kalau gitu. Kami pamit dulu ya Bu. Matur suwun," pamit Aryo kemudian disusul Wawan. Dua pemuda itu berpamitan, berpisah dengan Bu Isti yang selalu memasang senyum. Terlebih kontrakannya yang kosong
kini kembali terisi. Sebuah dispenser air, kompor kecil, panci dan wajan kecil tersusun di dapur sederhana dengan meja semen berlapis keramik. Peralatan makan berupa piring, sendok, mangkok, dan gelas bertengger rapi di sebuah rak di sudut ruangan. Tak banyak perabot yang ada di tempat itu. Begitu juga di area kamar. Sebuah kasur pegas berukuran kecil beserta bantal dan gulingnya, juga sebuah lemari berukuran 150 cm berdiri di seberang ruangan. Wawan belum sepenuhnya mengisi kamar, meski ia berencana akan membeli sebuah meja dan kursi sebagai tempat kerjanya. Bagaimanapun juga, ia juga harus memiliki tempat khusus untuk memeriksa laporan keuangan atau sekedar minum kopi sembari merokok. Ia memperhatikan sekitar. Bekas pemasangan kabel sama sekali tidak terlihat. Terlebih, ia juga mengecat ulang dinding kamar dengan warna yang lebih cerah. Sudah seminggu ia menempati kontrakan petak berharga murah tersebut. Ia merasa cukup nyaman dengan kondisinya, meski ia belum memiliki banyak perabot. Lingkungan yang nyaman ditambah pemilik kontrakan yang baik dan pengertian membuatnya merasa betah. Ia semakin merasa nyaman, terutama ketika ia bertemu Bu Isti di sore hari. Wanita itu kadang memanggil dan memintanya menunggu sebentar, lalu masuk rumah. Setelahnya, Bu Isti pasti membawa nampan dengan nasi dan lauk sederhana untuk Wawan. Ia sempat menanyakan perihal kebiasaan Bu Isti pada penghuni lain. Mereka pun mengamini, ya, Bu Isti adalah seorang pengusaha catering. Karena itu ia sering masak banyak. Hal itu membuat Wawan menjadi mengerti, meski terkadang ia merasa tak enak karena terlalu sering dikirimi makanan. Namun ia juga merasa terbantu karena warung kopinya masih dalam proses pembuatan perabot dan penyelesaian instalasi. Makanan dari Bu Isti tentu bisa membantu menghemat pengeluaran. Aryo dan Wawan mondar-mandir melayani pelanggan mereka. Meski belum banyak, namun mereka sudah mendapatkan beberapa pelanggan. Baru 3 hari, warung kopi mereka buka, masih butuh promosi agar bisa mendatangkan pelanggan lebih banyak. Keduanya memang belum memiliki karyawan dan memutuskan untuk bekerja bersama di seminggu awal, lalu akan membagi shift di minggu kedua. Keduanya kadang mengobrol bersama pelanggan, terutama mereka yang sudah beberapa kali mampir. Berbagai materi promosi dibuat dan diunggah ke sosial media. Tak ketinggalan, mereka juga bekerja sama dengan akun kota dengan jumlah pengikut besar untuk memperluas jangkauan promosi. Meski harus mengeluarkan uang tambahan, namun usaha mereka berbuah manis. Setiap hari, mereka selalu kedatangan pelanggan baru dan warung kopi mereka semakin ramai hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk merekrut karyawan. Keduanya merasa senang karena pundi-pundi yang mereka usahakan mulai terlihat. Kadang, ia dan Wawan masih merasa tak percaya langkah promosi mereka berdampak sebegitu besar hingga tempat mereka selalu ramai. Bahkan yang awalnya mereka tutup pukul 9 malam harus diperpanjang menjadi pukul 11. Namun, apa yang ia rasakan di warung tentu bukanlah suatu kebetulan. Aryo dan Wawan menganggap itu adalah buah promosi yang organik, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Wawan berkendara sendirian, menerobos angin malam yang terkadang terasa menusuk dan terlalu deras, terutama saat ia berada di area yang langsung berbatasan dengan laut. Malam ini, ia merasa lebih lelah dari biasanya. Ia dan Aryo berhasil menjual lebih dari 100 cangkir kopi. Sebuah hasil
yang rasanya lebih dari cukup untuk warung kopi yang baru buka. Ia berbelok ke gang. Tak ada orang lain yang melintas. Ia benar-benar sendirian melewati beberapa petak tanah kosong sambil diterangi lampu jalan yang terangnya tak seberapa. Ia merasa begitu lelah hingga merasa pegal di area pundak dan punggung. Ceklek. Pintu terbuka. Lampu ruang tamu yang mati menyambutnya. Kontrakannya begitu remang karena hanya diterangi cahaya dari dapur dan kamarnya. Ia memasukkan motor, menaruh barangnya, lalu langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tempat itu terasa begitu hening. Tak ada suara kecuali dari guyuran air dan nafasnya sendiri. Sejenak, ia merasa begitu tenang. Namun Wawan tak sadar bahwa ia tak sepenuhnya sendirian. Wawan memasuki kamar. Dengan handuk melilit di pinggang, dia berpakaian dan langsung duduk di kasurnya sembari mengeringkan rambut di depan kipas angin. Tubuhnya terasa pegal-pegal, bahkan rasanya menjadi menyeluruh. Setelah terkena air, Wawan membaringkan tubuhnya. Kepalanya terasa berat. Sekejap matanya menutup dan mulai tenggelam dalam tidur. Kreng. Ceklek. Suara terdengar dari arah luar kamar. Wawan mengerjap-kerjap karena terbangun. Ia berusaha mengumpulkan nyawa yang berserakan. Matanya terasa perih. Ia mencerna suara yang baru saja terdengar dan mengusik tidurnya. Ceklek. Suara kembali terdengar. Wawan langsung duduk dan menjejakkan kakinya ke lantai. Dia berdiri perlahan dan mengendap-endap. Kamar yang redup karena hanya diterangi bias cahaya dapur membuatnya harus sedikit berhati-hati agar tak menyenggol sesuatu. Ia sedikit berjingkat sembari memutar gagang pintu agar tidak menimbulkan suara. Pintu itu ia buka perlahan hingga terbuka celah. Dia mengintip, memastikan dari mana suara tadi. Ia menahan nafas. Suara tadi kembali terdengar. Mengira ada pencuri yang mencoba membobol kontrakannya, ia melangkahkan kaki melewati ambang pintu kamar. Wawan mendadak merasa bulu kuduknya meremang. Koridor itu terasa begitu dingin. Tujuan utamanya adalah pintu utama dan ruang tamu yang gelap. Wawan berjalan sembari berjingkat mendekati pintu untuk memeriksa keadaan di luar. Dia mendekatkan wajahnya ke kaca yang tertutup tirai, mencoba mengintip dan menilik ke arah pintu. Tak ada seorang pun di sana. Namun, ia tak mungkin salah dengar karena suara itu terjadi beberapa kali, bahkan sebelum ia keluar dari kamar. Sekali lagi, ia mencoba memastikan tak ada seorang pun. Rasanya tak mungkin ia tak melihat jika di balik pintunya ada seseorang karena lampu teras yang menyala terang. Wawan berbalik, ia kembali berjalan menuju kamar. Ketika ia menyusuri lorong, matanya mendadak memicing. Dari arah dapur, dia bisa melihat sekelebat hitam dan memudar serupa asap. Ia bergegas melangkahkan kaki menuju dapur. Tak ada seorang pun, tak ada siapapun. Ia hanya mendapati ruangan yang dingin dan kosong. Paling suara tadi dari sebelah. Yang barusan juga, ya paling karena salah lihat. Dia membatin sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu kembali memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ia duduk di kasurnya, namun tempat yang ia duduki terasa begitu hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Kok hangat ya? Dia bergumam pelan sembari mencerna, namun ia harus kembali beristirahat untuk memudarkan lelah yang masih menggelayut. Hari demi hari berganti, seolah waktu berlalu meninggalkan siapapun yang berjalan lambat.
Tempat yang tadinya dikonsepkan sebagai warung kopi sederhana bertransformasi menjadi tempat yang dianggap culture dan menjadi pusat anak muda. Metode penyeduhan yang tadinya hanya sederhana kini ditambah. Di meja bar sudah bertengger gagah mesin espresso seperti kafe kebanyakan. Pada akhirnya, mereka juga mempekerjakan seorang barista dan menambah karyawan. Tempat itu juga mendadak menjadi bahan rebutan tukang parkir dari daerah setempat. Pendapatan Aryo dan Wawan meningkat tajam. Bahkan ketika warung kopi baru memasuki bulan ketiga, namun semakin ramai tempat itu, tubuh Wawan terasa semakin melemah. Dia yang dikenal tahan banting dan tangguh justru mudah merasa tak enak badan, mudah mual, merasa kelelahan hingga sakit di sekujur tubuhnya. Mantep toh, ucap Aryo ketika keduanya duduk berdua di warung saat sudah tutup. Aryo tersenyum sembari menyusun lembaran uang merah dari laci dan yang dikeluarkan dari tasnya. Asli, aku tidak nyangka kalau hasilnya bakal sebegininya. Tadinya aku pikir ya sebulan paling banyak cuma dapat masing-masing 5 juta bagi hasil. Jawab Wawan yang sumringah melihat tumpukan uang hasil usaha mereka. Bulan ini kalau kondisinya begini terus, bisa-bisa kita dapat 10 juta masing-masing. Itu pun sudah dipotong gaji karyawan, bayar listrik sama air, sudah dipotong modal sama tetek bengek lainnya, ujar Aryo lagi dengan proyeksi pendapatan ke depan yang rasanya bukan tidak mungkin akan terjadi. Iya sih, tapi jadinya kita malah susah istirahat. Aku ini belakangan malah ngerasa gampang sakit loh. Sering mual, sering kecapean, sering pegel-pegel di semua badan. Jawab Wawan yang sebenarnya merasa senang tapi juga terpaksa mengeluh karena tubuhnya terasa semakin ringkih. Entah itu adalah fakta aktual yang sedang ia alami atau hanya perasaannya saja. Ya kalau gitu nanti kita liburan aja dulu. Anak-anak kan udah bisa ditinggal buat jalanin warung. Kita jalan-jalan aja dulu. Ya 2-3 hari sembari nyegerin badan, ajak Aryo yang harus memaklumi keluhan sahabatnya itu. Betul juga, masa ia kerja terus gak sempat nikmatin duitnya. Wawan mendadak bersemangat sejenak. Bebannya terasa terangkat. Ia memang merasa cukup jenuh dengan kegiatannya beberapa bulan terakhir yang hanya ke warung dan pulang ke kontrakan tanpa ada waktu bersantai. Akhir pekan tiba. Keduanya pun pergi menuju area Malang untuk berjalan-jalan sembari menyegarkan pikiran. Keduanya mengunjungi banyak tempat wisata, menikmati daerah bersuhu dingin yang sudah tentu berbanding terbalik dengan area tempat mereka tinggal yang panas karena dekat dengan laut. Ketika keduanya sibuk menikmati suasana dan sedikit berfoya-foya menikmati hasil kerja, kondisi di warung kopi justru berbanding terbalik. Tempat itu mendadak sepi. Tak banyak orang yang datang, seolah kehilangan daya tarik. Entah orang dalam kondisi jenuh dan lebih memilih menyinggahi tempat lain atau ada faktor lain. Para karyawan mereka yang biasanya pontang-panting menyeduh kopi sampai-sampai kurang istirahat mendadak menjadi terlalu santai. Mereka lebih sering mengobrol masing-masing, ada yang sibuk dengan ponselnya, sampai di antara mereka ada yang menyeduh untuk diri sendiri. Padahal biasanya menyempatkan minum air putih pun harus sambil berdiri ketika kondisi benar-benar sepi. Kedua pemilik tempat itu justru belum tahu dan sibuk menyegarkan diri. Mas, ini laporan hari ini, ucap seorang karyawan melalui grup pesan singkat dengan sebuah file berisi laporan penjualan. Hah, cuma segini? Balas Aryo yang mendadak terkejut karena pendapatan mereka bahkan tak sampai 50% dari biasanya. Kok aneh deh, padahal seharusnya bakalan tetap stabil kayak biasanya. Ini akhir pekan loh, masa cuma segini? Saut Wawan yang ikut kaget setelah melihat jumlah pendapatan mereka yang hanya beberapa ratus ribu.
Laporan yang dikirim di grup itu lantas disambar oleh karyawan lain. Mereka membenarkan, bahkan mereka juga menyarankan untuk melihat rekaman CCTV agar kedua bos mereka percaya. Benar, Aryo dan Wawan yang sedang duduk di sebuah kafe langsung memijat pelipis. Mereka bahkan bisa menghitung jumlah pengunjung yang sepertinya tak lebih dari 30 orang. Wajar jika pendapatan mereka hanya seperti yang tertera di laporan. Dua bos muda itu lantas berdiskusi, melihat sosial media, dan menganalisa semua yang sudah mereka post. Tidak ada yang salah. Semuanya berjalan seperti biasa. Mereka bahkan menganalisa berdasarkan kata kunci yang merujuk ke tempat usaha mereka. Hasilnya, tak ada komentar negatif. Semuanya baik-baik saja. Lantas, apa yang salah? Dua pemuda itu mendadak memutuskan untuk pulang lebih awal. Ada hal yang tidak beres dengan warung kopi mereka. Aryo sedang mencoba tidur. Ia terus terjaga, seolah matanya menolak terpejam. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menatap langit-langit kamar yang gelap. Lampu sudah dipadamkan, ponsel sudah ia jauhkan dari tempatnya berbaring. Seharusnya ia mudah tertidur, apalagi ia baru saja tiba dari perjalanan jauh. Namun, apa yang terjadi di warung membuat isi kepalanya terus melakukan kalkulasi, seolah sedang memecahkan teka-teki tersulit di dunia. Di tempat lain, Wawan juga tak bisa memejamkan mata. Ia masih saja terjaga. Tempat yang baru sehari ia tinggalkan terasa tak nyaman. Lantainya terasa panas, tak sejuk seperti biasa. Padahal seharusnya lantai keramik bisa meredam panas dan menambah rasa sejuk. Matanya masih saja terus terbuka. Kepalanya masih terbayang keadaan warung yang sebegitu sepinya. Ia masih melamun hingga tak waspada dengan sekitaran. Tok tok tok, tok tok tok. Wawan mendengar ketukan, suara yang membuyarkan lamunan. Mendadak ia langsung duduk dan memastikan bahwa telinganya tak salah dengar. Tok tok tok. Suara kembali terdengar. Wawan yakin ia tak sedang berimajinasi. Suara itu benar-benar jelas terdengar hingga ia yakin bahwa ada seseorang yang sedang mengetuk pintu. Dia bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Tak ada rasa curiga meski malam sudah terlalu tinggi untuk datang bertamu. "Siapa?" tanya Wawan, namun tak mendapati jawaban. Ia membuka tirai. Tak ada seorang pun di teras. Dia berpikir bahwa suara itu berasal dari kontrakan sebelah karena 3 ketukan itu kembali terdengar, namun bukan dari arah depan. Wawan berbalik badan dan mulai melangkah, namun baru 2 langkah, tiba-tiba hujan lebat mengguyur disertai angin kencang dengan kilat-kilat cahaya yang sekilas membuat tempat itu seperti siang. Parahnya lagi, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang membuatnya diselimuti kegelapan. Ia kembali membuka tirai untuk memastikan tak ada cahaya sama sekali selain kilat yang sesekali menerangi. Tak ada tetangga yang keluar rumah. Mereka sepertinya sama seperti dirinya, terjebak dalam kegelapan tanpa bisa keluar. Wawan berjalan perlahan sambil meraba-raba dinding. Ia tidak membawa ponsel. Kini ia hanya bisa mengandalkan insting. Dia berjalan dalam gelap. Panduannya hanyalah dinding dan cahaya lamat yang sesekali datang bersama kilat. Beberapa langkah dari kamar, Wawan kembali mendengar suara ketukan. Tok tok tok. Ia menajamkan telinga, mencoba mencerna suara di antara derai riuh air hujan yang menghajar atap tanpa henti. Wawan merasa itu bukan berasal dari kayu. Pada akhirnya ia bisa menyadari bahwa apa yang ia dengar sama sekali berbeda dengan suara kayu.
Dia seperti pernah mendengar jenis bunyi yang sama, rasanya begitu familiar. Suara ketukan itu seolah berasal dari sesuatu yang keras namun kosong. Ah! Wawan terkejut. Ia merasakan sentuhan di jemari dan punggung tangannya yang sedari tadi memegang dinding. Ya tak mungkin salah. Dia benar-benar yakin baru saja tangannya disentuh sesuatu yang dingin dan seperti jemari. Sebagai orang Sumatera yang terkenal memiliki watak keras dan harga diri tinggi, ia sama sekali tidak gentar. Matanya yang sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan perlahan mulai bisa melihat dalam lamat. Tempat itu terasa berbeda. Ia merasa seperti tidak dalam keadaan sendirian. Dari sambaran cahaya kilat, ia bisa melihat bayangan yang berkelebat cepat memasuki kamarnya. Siapa itu? Wawan menghardik. Meski ia tak tahu apa yang membuatnya mengeluarkan hardikan, dia berjalan cepat menuju kamar dan membuka pintu dengan tiba-tiba. Dengan cepat ia menyambar ponsel yang sedang diisi daya. Lampu flash dinyalakan. Ia sorot ke seluruh ruangan. Tidak ada siapapun. Namun suara ketukan itu kembali terdengar dan semakin cepat. Wawan mengarahkan lampu ponselnya ke arah yang begitu acak hingga akhirnya dia terdiam saat sesuatu tersapu pandangannya. Di sudut ruangan, di seberang pintu kamar, dia bisa melihat jemari kaki di atas lemari sorot yang tadinya mengarah ke lemari. Perlahan ia naikkan untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Di balik harga dirinya, ia ketakutan mulai terpercik, terlebih ketika sorot lampu ponsel mengarah ke atas lemari. Dalam gelap, dengan guyuran hujan menghantam atap, matanya menangkap sesosok hitam kurus sedang berjongkok di atas lemari pakaian. Sesosok yang entah lelaki atau perempuan, bagian tubuh atasnya tertutup tungkai. Tangan yang kurus dengan jemari panjang dan kuku hitam. Tidak ada daging, bahkan bagian tulang kering dan tulang betis seolah bisa mengintip dari kulit yang tipis. Wawan terus menaikkan cahaya lampu ponselnya hingga mendapati bahwa yang ada di hadapannya bukanlah sosok manusia. Ia mendadak terdiam. Wajah manusia dengan mulut serupa moncong binatang justru tengah memandangnya. Mata berwarna orange yang begitu lebar dan memantulkan cahaya seperti mata kucing, wajah hitam dan rambut tipis berantakan seolah mulai menghantam harga dirinya dengan begitu keras. Tok tok tok. Suara ketukan yang bukan dari satu sumber terdengar keras dan juga cepat hingga membuat Wawan terkejut hebat. Ia memalingkan tubuhnya yang sempat terpaku ke arah suara yang datang dari belakang. Ia tidak menemukan suatu apapun selain kasurnya yang berantakan karena ia tinggalkan. Namun ia menyadari bahwa di atas selimutnya terdapat cekungan yang mendadak kembali seperti semula, seolah baru saja ditinggalkan siapapun yang baru saja mendudukinya. Asuk. Kenapa malah jadi horor begini? Wawan mengumpat dalam hati karena tempat tinggalnya mendadak jadi horor. Ia kembali berbalik badan, menyorot ke arah lemari. Sosok yang tadi sedang berjongkok dan menatapnya sudah tak lagi terlihat. Baru saja ia hendak menarik nafas panjang, ia kembali terdiam. Tungkai kurus yang tadi sempat dia lihat di atas lemari justru terlihat samar di dadanya, seolah ia sedang memanggul seseorang di kedua baunya. Keberanian dan harga diri Wawan yang tinggi mendadak runtuh seketika. Teriakan panjang akhirnya keluar. Wawan sama sekali mematung, tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Kakinya terasa lemas. Ia mendadak terhuyung hingga berlutut. Rasanya begitu sakit dan ngilu karena tempurung lututnya langsung berhantaman dengan lantai keramik yang dingin dan keras.
Tubuhnya tak mampu lagi ditopang, matanya mendadak gelap dan berkunang-kunang hingga akhirnya ia roboh dalam posisi terlentang. Beruntung, kepalanya masih terbentur tepian kasur. Wawan kehilangan kesadaran, semuanya gelap. Hari berlalu, seolah tak ada hal yang terjadi. Wawan sama sekali tidak menceritakan apa yang ia alami pada Aryo. Ditambah, keadaan warung kembali ramai seperti biasa, seolah tempat itu akan memiliki daya tarik jika kedua pemilik hadir. Wawan terlihat semakin pucat, semakin sering kelelahan, seolah sari dari tubuhnya terhisap hingga tak memiliki kekuatan. Ia lebih sering diam dan duduk, menyerahkan semua urusan pada Aryo dan karyawan mereka. "Kamu kenapa sih, bro? Kok malah jadi lemes gitu sih?" tanya Aryo yang pada akhirnya menyadari bahwa kawannya itu terlihat berbeda, semakin kurus, lemah, dan tak bertenaga. "Gak tahu nih, aku juga gak ngerti kenapa jadi sering lemes gini," jawabnya bingung. "Apa jangan-jangan kamu ketempelan ya pas kita liburan?" tanya Aryo menerka-nerka. Gak tahu deh, bro. Ya paling karena susah istirahat, makanya lemes," jawab Wawan sekenanya. Kalimat yang tadi sempat dikatakan Aryo membuatnya mendadak tersadar. Apa iya sesuatu tengah menempel padanya dan tak terdeteksi? Ditambah kondisinya terasa semakin buruk setelah kejadian malam itu, malam di mana ia melihat sosok menyeramkan di kamarnya yang membuatnya tumbang tanpa ada yang menolong. "Bro, nanti malam aku nginep ya. Siapa tahu kalau nginep di rumahmu, aku jadi bisa istirahat," pinta Wawan pada Aryo. "Aman, nanti sekalian aja," jawab Aryo yang mulai membaca sesuatu dari mimik kawannya itu. Wawan seolah sedang mencari pertolongan. Ia seolah sedang mencari tempat perlindungan tanpa harus mengutarakan. Ketika warung sudah tutup, mereka pun langsung pulang menuju rumah Aryo dan orang tuanya dengan berboncengan. Aryo memutuskan untuk meminta Wawan meninggalkan motornya karena khawatir kawannya itu roboh di jalan karena lemas. Jalanan begitu sepi, dingin terasa begitu menusuk hingga menembus ke tulang. Aryo yang juga ikut merasa kedinginan menggeber motornya agar cepat sampai di rumah. "Assalamualaikum," ucap Aryo kala pintu rumahnya terbuka. Dua sahabat itu masuk dan langsung menuju kamar mandi untuk mencuci tangan dan kaki. Ayah Aryo yang mendengar kedatangan mereka langsung keluar dari kamar. Terlebih, Wawan sudah lama tak mampir semenjak dapat kontrakan. Dua pemuda itu tak langsung menuju kamar, mereka duduk di ruang tamu karena ayah Aryo berada di sana. "Lawan, kok jadi pucat gitu? Lemes banget, kayak gak ada semangat hidup," tanya ayah Aryo. "Empu iki, Pak, wis pirang-pirang dino malah ngene caiki," jawab Aryo yang langsung menyambar menjelaskan keadaan Aryo yang berbeda beberapa hari belakangan. "Apa jangan-jangan dia ketempelan ya, Pak?" lanjutnya lagi berasumsi. Mendadak ayah Aryo menatap Wawan dekat. Sesekali ia menunduk seolah mengingat-ingat sesuatu. Saya, kayaknya kamu memang ketempelan ini. Sebentar, saya takpil teman bapak ya," ucap ayah Aryo yang langsung pergi mengambil ponsel dan melakukan panggilan video dengan kawannya yang entah berada di mana. Obrolan dua orang tua berbahasa Jawa itu terdengar. Wawan yang orang Sumatera bisa mengerti sebagian besar isi percakapan, ditambah ayah Aryo sudah kembali duduk berhadapan dengannya. Astagfirullah. Terdengar suara istighfar begitu kencang dari ponsel, seolah seseorang yang di seberang sana terkejut. "Saya tunggu nih, aku ke sana," lanjutnya. Kemudian panggilan berakhir. Tiga laki-laki itu saling memandang dengan pikiran penuh kebingungan. Ketiganya lantas tak banyak bicara. Ayah Aryo hanya berkomat kamit membaca doa. 15 menit
Mereka mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah. Ayah Aryo langsung membuka pintu dan menyambut kawannya sembari menyalami. Ia langsung mengajak masuk karena kawannya itu sudah tak sabar untuk bertemu Wawan secara langsung. Lelaki bernama Tamam itu langsung duduk di hadapan Wawan tanpa disuruh. Ia menatap lekat Wawan seolah menelisik lebih dalam. Tanpa mengucap sepatah kata pun pada mereka, dia langsung berkomat kamit membacakan ayat suci. Jupono Banyu, pintanya pada ayah Aryo yang sedari tadi hanya diam tanpa menjawab. Tuan rumah langsung menuju dapur untuk mengambilkan seceret air putih beserta gelas plastik. Seceret air dan gelas diletakkan di atas meja. Pak Tamam langsung menuangkan isinya hingga gelas hampir penuh. Dia langsung membacakan doa dan meniup air tersebut sedikit. Ia tumpahkan ke telapak tangannya dan langsung dicipratkan ke wajah Wawan. Ia tumpahkan lagi, lalu ia sapukan ke wajah dan pundak pemuda itu. Minum sampai habis, ucapnya pada Wawan yang masih terdiam karena bingung. Pemuda itu menenggak air seperti kehausan. Tenggorokannya mendadak terasa begitu sejuk. Rasa hangat perlahan menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepalanya, membuat semua bulu halus di lengannya meremang hebat. "Kamu itu ngapain? Bawa-bawa yang begituan? Pantas saja lemes dakaruan," tanya Pak Tamam. "Bawa apa ya, Pak? Saya justru bingung. Kenapa badan saya jadi lemes?" jawab Wawan yang ikut bingung. "Yowes, ayo le, ajak aku ke rumahmu," pinta Pak Tamam pada Wawan. "Sekarang, Pak?" tanya Wawan. "Yo," jawabnya singkat tapi tegas. Mereka berempat lantas berangkat bersama menuju kontrakan Wawan. Pak Tamam berboncengan dengan ayah Aryo, sementara Aryo membonceng Wawan. "Pantas," ucap Pak Tamam ketika mereka berhenti tepat di depan kontrakan Wawan. Wawan membukakan pintu, namun tangannya ditahan oleh Pak Tamam ketika ia hendak masuk. "Hubungi dulu pemilik kontrakan, suruh ke sini supaya dia bisa lihat sendiri," ucap Pak Tamam. Wawan yang bingung hanya bisa menurut. Dia langsung menelpon Bu Isti dan memohon maaf karena menghubungi larut malam. Ia juga meminta Bu Isti datang ke kontrakan bersama suaminya. Beberapa menit berselang, sepasang pemilik kontrakan itu datang dan merasa bingung karena ada 4 orang yang berdiri di depan kontrakannya. "Pak, Bu, maaf, saya yang minta sampean berdua datang. Soalnya ada hal yang penting dan harus sampean lihat sendiri," ucap Pak Tamam, kemudian memimpin langkah memasuki kontrakan. Semua lampu dinyalakan. Pak Tamam berhenti dan berdiri sejenak sembari membaca doa sebelum memasuki kamar Wawan. Dia melangkah melewati ambang pintu, diikuti 5 orang lainnya. "Pindahkan kasur mulai," pintanya pada Wawan. Pemuda itu hanya menurut. Ia memiringkan kasurnya hingga berdiri dan menyingkir dari tempat sebelumnya. Pak Tamam melangkah, kemudian ia berhenti dan langsung berjongkok. Jemarinya mengetuk-ngetuk lantai keramik yang tadi tertutup kasur. Di satu petak keramik, bunyinya terasa begitu nyaring, seolah di bawahnya hanyalah ruang kosong. "Pak, Bu, amit nggih, saya harus bongkar keramiknya," ucap Pak Tamam pada Bu Isi dan suaminya. Ia lantas berbisik pada Wawan untuk mengambil sesuatu yang keras, entah martil atau apapun. Wawan beranjak ke dapur dan mengambil martil kecil lalu memberikannya pada Pak Tamam. Lelaki itu kembali berjongkok dan menghantamkan martil yang ia genggam ke keramik. Benda itu langsung pecah. Serpiannya langsung jatuh ke lubang yang tadinya tertutup. Bu Isti dan suaminya terkejut karena mereka tak pernah tahu ada keramik yang kosong. Aryo berinisiatif menyalakan kamera di ponselnya
dan merekam semua kejadian yang sedang berlangsung. Ia juga menyalakan flash agar bisa sekalian menerangi lubang di bawah keramik. Pak Tamam memasukkan tangannya ke dalam lubang. Ia menarik nafas panjang sambil terus berdoa dengan banyak penekanan. Perlahan tapi pasti, tangan Pak Tamam ditarik hingga kamera Aryo dapat menangkap sesuatu. Ya, tangan Pak Tamam yang tadinya kosong kini sudah menggenggam sebuah mata tombak tua. Ambilkan kain, Le, pintanya pada Wawan agar diambilkan kain apapun. Pemuda itu lantas membuka lemari dan mengambil salah satu kaos secara acak lalu memberikannya pada Pak Tamam. Benda itu dibungkus, dibalut begitu rapat dalam kaos milik Wawan. Bapak, Ibu, malam ini selesai. Besok tolong diadakan pengajian di sini. Benda ini biar saya bawa. Besok saya kesini lagi, sekaligus saya jelaskan, ucap Pak Tamam yang langsung berpamitan dan meminta ayah Aryo mengantarkannya menuju suatu tempat. Aryo dan Wawan ikut berpamitan dan mereka berjanji akan kembali bertemu selepas maghrib untuk pengajian. Malam ini Wawan menginap di rumah Aryo. Keesokan harinya pengajian digelar begitu hikmat, ayat suci dilantunkan hingga terdengar ke sekitaran kontrakan. Bu Isti berinisiatif memasak untuk konsumsi dan berkat bagi para tamu untuk dibawa pulang. Setelah pengajian berakhir, maka tersisalah Bu Isti dan suaminya, Aryo dan ayahnya, juga Wawan dan Pak Tamam. Jadi begini, semalam saya yang minta sampean berdua dipanggil. Soalnya saya lihat anak ini pundaknya ditempeli sesuatu yang asalnya dari sini, ucap Pak Tamam mengawali penjelasannya sambil menunjuk Wawan. Sampean berdua semalam lihat sendiri kan? Ternyata ada sesuatu yang disimpan di bawah keramik. Kalau dari yang saya tangkap, sepertinya itu punya penghuni sebelumnya. Itu sebabnya saya minta sampean berdua datang sekaligus jadi saksi. Lanjutnya lagi, terus benda yang sampean dapat semalam itu apa ya? Tanya suami Bu Isti. Itu pusaka buat sarana pesugihan. Isinya laki-laki kurus, kulitnya hitam, mulutnya kayak moncong kambing. Wawan langsung terkejut saat Pak Tamam menjelaskan sosoknya benar-benar mirip dengan apa yang ia lihat. Bu, saya ndak tahu kenapa pusakanya ndak dibawa pas pindah. Kayaknya dia sengaja pingin berusaha lepas dari perjanjian. Lah itu sebabnya usahamu bagus toh, warungmu rame pas kamu ada di sana, tapi langsung sepi pas kamu keluar kota. Soalnya penglarisnya nempel di kamu, duduk di pundakmu. Penjelasan dari Pak Tamam seolah membuka tabir dari semua pertanyaan dan kebingungan mereka. Kini mereka tahu mengapa keadaan warung mereka begitu ramai dan langsung sepi ketika mereka tak ada di kota. Wes, sekarang semuanya diulang dari awal. Kamu jualan yang bener, nanti keadaan bakal balik pelan-pelan. Mungkin beberapa hari warungmu bakalan sepi sampai orang-orang ingat lagi. Bu Isti dan suaminya pada akhirnya mengerti dengan semua yang terjadi dan merunut semua kejadian saat kontrakan itu dihuni beberapa bulan lalu. Mereka berpamitan sambil membawa berkat yang diberikan oleh Bu Isti. Mereka mohon diri dan meninggalkan Wawan sendirian. Pemuda itu memutuskan untuk tidur di kamarnya, namun di sisi yang lain tak ada yang terjadi, semuanya tenang. Hari berganti, warung kopi milik Wawan dan Aryo yang mendadak sepi kini berangsur didatangi pengunjung yang mulai mengingat keberadaan warung mereka saat melihat sosial media.
Tempat itu berangsur ramai. Meski membutuhkan waktu, Aryo dan Wawan bisa kembali tenang karena warung mereka bisa bertahan tanpa harus memecat karyawan. Keduanya hanya bisa ikhlas dengan pendapatan yang sewajarnya dan tak sebesar hari-hari sebelumnya yang berkali lipat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana atau Saujana Story. Waduh, ini ternyata semuanya bermula dari rumah kontrakannya dan ternyata warung kopinya itu rame, bahkan sampai tembus 2 digit. Ini kan kayak sedikit mustahil ya untuk kafe atau warung kopi yang baru buka, karena biasanya tuh kafe-kafe kalau saya ngobrol nih ya sama pemilik kafe, itu katanya dia butuh waktu paling nggak setahun 2 tahun tuh untuk bisa rame. Jadi kayak di awal tuh kayak bakar duit dulu. Tapi ini si Wawan dan Aryo berbeda, langsung untung besar. Nah di sini ternyata itu semua ada faktor yang menempel pada diri Wawan. Ternyata di dalam kontrakannya itu ada benda sebagai media pesugihan yang ditinggalkan oleh pengontrak sebelumnya, dan ini menempel tuh sama si Wawan. Jadi Wawan yang kerja, bukan kerja ya, punya bisnis warung kopi dan tiap hari ada di warung kopi, itu langsung warung kopinya rame, pakai banget. Tapi kan ada harga yang harus dibayar. Untungnya ada Pak Tamam nih yang akhirnya mengetahui apa penyebabnya dan juga bisa mengatasinya. Luar biasa sekali. Bukan salah yang punya rumah kontrakan ya, karena yang punya rumah nggak ngerti tuh. Jadi selama beberapa malam ada suara tok tok tok, itu bukan dari pintu teman-teman, bukan dari tembok, tapi dari lantai bawah, di bawah kasurnya Wawan. Pantesan Wawan bingung dan ketukan itu apa ya, kayak samar gitu ya. Ngeri, pakai banget. Banyak duit tapi badannya habis lama-lama, kan enggak banget ya teman-teman ya. Dan yang ninggalin juga kurang ajar banget ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan mungkin sudah dilarung ya untuk benda tersebut yang berbentuk mata tombak. Kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Bang Jana atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.